Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36 menjadi dasar perenungan bagi kita bersama saat ini, Selasa 25 Agustus 2020. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari berdoa. Firman-Mu Tuhan sejenak ingin kami renungkan bersama. Urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan mampukan kami untuk memahami kehendak dan maksud firman-Mu, sehingga tiap-tiap hari kami senantiasa diperbaharui oleh-Mu. Di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36 di bawah judul Penyelamat Israel. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada salah seorang pemuda pernah bertanya, mengapa orang Kristen itu diajarkan untuk percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan? Dan saya menjawab, apakah yang kelihatan mampu memberikan jaminan pasti akan kehidupan kita? Apabila yang kelihatan itu tidak sanggup untuk memberi jaminan pasti yang kekal dan abadi atas kehidupan kita, maka mempercayai yang tidak kelihatan itu karena ia sanggup memberi jaminan yang pasti tentu bukan hal yang salah. Kemudian pertanyaan kembali diajukan padanya. Mengapa saudara memilih untuk masuk agama Kristen? Semua agama mengajarkan untuk percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Lalu pemuda itu terdiam dan tidak memberi jawab. Bagaimana dengan kita? Mengapa kita percaya kepada yang tidak kelihatan di dalam kekristenan ketimbang di dalam ajaran-ajaran agama lainnya? Sosok seperti apa ia sehingga kita begitu sangat mempercayainya? Mampukah kita menjelaskannya? Mari simak bersama Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Bagaimana puji-pujian dari Rasul Paulus menjelaskan dan menggambarkan sosok Tuhan Allah yang tidak kelihatan itu sungguh luar biasa hebat dan sungguh luar biasa dahsyat kekuatan yang dimilikinya. Yang pertama, kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah tidak sebanding dengan kekayaan, hikmat dan pengetahuan manusia yang ada di dunia ini. Apakah ada yang ingin memegahkan diri dan beranggapan bahwa diri saya lebih hebat daripada yang lain? Ada yang lebih hebat daripada kita dan ia sanggup mengalahkan segala sesuatu yang kita punya. Masihkah kita meragukannya? Kemudian yang kedua, Tuhan memiliki kuasa atas kehidupan manusia. Walaupun manusia mampu merancang dan merencanakan segala sesuatu yang diinginkannya, namun tetap kehendak dan keputusan Tuhan yang jadi seperti yang tertulis dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi, tidak ada seorang pun yang mampu mengerti bagaimana keputusan dan rancangan-rancangan dalam jalan kehidupan manusia yang dibuat oleh Tuhan,
yang berkuasa atas kehidupan mereka. Lalu yang ketiga, Tuhan memiliki kekuatan untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran manusia. Namun tidak ada satupun manusia yang mampu sebaliknya. Sebelum manusia menasihati yang lain, apakah mereka sudah menasihatkan dirinya terlebih dahulu agar tidak tersandung dan terjatuh ke dalam dosa? Tuhan selalu menasihatkan dan tidak dinasihati karena tidak ada dosa padanya. Jadi, apakah ada yang seperti Dia? Dan yang keempat, pengorbanan yang Tuhan lakukan untuk menghapus segala dosa manusia sehingga mereka layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Apa yang dipunyai manusia sekarang ini berasal dari Tuhan, dan segalanya hanyalah pemberian. Tidak ada yang mampu membalas apapun yang telah diberikan oleh Tuhan. Sebab segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia. Karena itu ungkapan syukur dan pujian kita hanya bagi Tuhan dan hanya kepada Dialah. Segala pujian, kemuliaan dinyatakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jadi, adakah yang lebih hebat dan lebih kuat dari Tuhan Allah yang digambarkan oleh Rasul Paulus? Sehingga membuat kita manusia memilih lebih mempercayai yang lain selain daripada Dia yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kuatkan iman kita, Tuhan menolong dan memampukan kita. Amin. Mari tundukkan kepala, kita bersama naikkan doa kita. Mari berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan yang luar biasa hebat dan luar biasa kuat dalam kehidupan kami. Engkau memberikan dan melimpahkan kasih kemurahan-Mu dengan segala kepunyaan yang ada pada kami saat ini. Harta kekayaan, hikmat, pengetahuan, dan kepandaian sehingga kami tidak mampu menggantikannya dengan apapun. Syukur kami nyatakan hanya bagi-Mu. Ajarkan kami untuk selalu percaya dan rendah hati, tidak memegahkan diri, meninggikan diri dan menganggap diri sendiri yang lebih pandai. Sebab apa yang ada pada diri kami berasal daripada-Mu. Hanya Engkau yang memiliki kuasa yang besar atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk selalu menganugerahkan kedamaian, kerukunan, ketentraman dan keamanan dalam lingkungan kami. Jaga, lindungi, dan bentengi kami dari segala yang jahat, sehingga semuanya terhalau daripada kami. Dan biarlah kekuatan serta kesehatan selalu Tuhan berikan, sehingga kami mampu melewati masa-masa sulit sekarang ini dengan sakit penyakit yang belum dapat teratasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.